Pernah nggak sih kamu ngerasa kok kayaknya jiwa kamu lebih tua atau mungkin malah jauh lebih muda dari umur kamu yang sebenarnya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Kali ini kita bakal bahas kenapa usia di KTP itu seringkali bukan cerminan sebenarnya dari usia mental kita. Dan yang seru, fenomena ini punya penjelasan ilmiahnya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kutipan ini pas banget ya. Kita semua pasti kenal kan orang yang kayak gini. Mungkin teman kamu yang umurnya baru 20-an, tapi kalau ngasih nasihat, bijak banget kayak orang tua. Atau justru sebaliknya, ada orang yang udah senior, tapi semangat dan kelakuannya masih kayak anak muda. Ini tuh bukan cuma perasaan, tapi emang ada alasan psikologis yang kuat di baliknya. Ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa bisa begitu? Kok bisa umur badan sama umur otak nggak sinkron? Nah, ini bukan lagi sekedar obrolan warung kopi loh. Para ilmuwan saraf dan psikolog udah lama banget ngulik misteri ini. Mereka mencoba memetakan apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita yang bikin dia bisa menua dengan kecepatan yang beda dari tubuh kita. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus satu pemahaman dulu nih. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan usia mental itu? Karena yang jelas ini lebih dari sekedar angka. Jadi gini, lupakan deh angka di KTP. Anggap aja usia mental itu kayak sistem operasi di kepala kita. Ini tuh bukan soal berapa lama mesin alias tubuh kita udah jalan, tapi lebih ke seberapa canggih program di otak kita buat memproses informasi, mengelola emosi, dan ngambil keputusan. Istilah fungsi kognitif dan emosional mungkin kedengarannya ribet ya. Tenang, intinya cuma 3 hal ini aja kok. Pertama, cara kita berpikir, gimana kita memproses informasi. Kedua, cara kita mengambil keputusan, seberapa rasional pilihan kita. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting, cara kita mengelola emosi. Supaya kita nggak gampang dikendaliin sama perasaan. Nah, gabungan ketiganya inilah yang nentuin usia mental kita. Sekarang, yuk kita intip ke dalam otak buat cari petunjuk pertama. Ternyata, rahasia besarnya ada di cara otak kita tumbuh. Dan, spoiler alert, pertumbuhannya itu nggak rata alias nggak seragam. Ini nih, salah satu temuan paling keren dalam psikologi. Bayangin aja otak kita itu kayak kota besar yang lagi dibangun. Beberapa area, katakanlah pusat bisnisnya, udah jadi dan megah banget. Tapi, bagian penting lainnya kayak jalan tol atau sistem transportasinya masih dalam pengerjaan. Nah, di kepala kita itu ada semacam balapan yang nggak seimbang. Bagian otak yang ngurusin emosi, itu ibaratnya pembalap yang udah ngegas kenceng dari awal. Sementara, bagian otak yang tugasnya jadi rem, alias kontrol diri, itu matangnya belakangan, jalannya lebih santai. Inilah yang ngejelasin kenapa seseorang bisa pinter banget, tapi kok kadang masih impulsif. Dan ini dia nih bintang utamanya, korteks prefrontal. Anggap aja ini tuh CEO di perusahaan otak kita. Bagian inilah yang mikirin masa depan, bikin rencana, dan nahan kita biar nggak bertindak gegabah. Dan yang bikin kaget, si CEO ini baru benar-benar siap kerja dengan kapasitas penuh pas kita udah di akhir usia 20-an. Tapi, tunggu dulu. Ternyata nggak semuanya soal biologi. Ada potongan puzzle lain yang nggak kalah penting, yaitu pengalaman hidup kita sendiri. Apa yang kita alami itu punya peran super besar dalam membentuk kedewasaan kita. Pengalaman hidup itu ibaratnya tempat nge-gym buat otak, kayak yang bisa kita lihat di sini. Orang yang dari muda udah dihadapkan sama banyak tantangan dan tanggung jawab, itu sama aja kayak ngelatih otot dewasanya lebih awal. Sebaliknya, kalau hidupnya terlalu nyaman dan terlalu dijaga, ya otot dewasanya jadi kurang kebentuk. Logis kan? Tapi, ceritanya nggak selesai sampai di sini. Ada satu faktor yang jujur aja, cukup mengejutkan dan bikin semuanya jadi lebih menarik lagi. Dan ini dia, ternyata usia mental itu bukan jalan satu arah. Bahkan orang dewasa yang paling bijak sekalipun, dalam situasi tertentu, bisa balik lagi mikirnya kayak anak remaja. Yep, kita bisa mundur secara mental. Terus, kapan sih ini bisa kejadian? Gampangnya pas kita lagi stres berat atau lagi emosional banget. Di momen-momen kayak gitu, si CEO otak kita tadi itu seolah-olah lagi ambil cuti, nah bagian otak yang emosional langsung ambil alih kendali. Jadi, intinya apa? Usia mental kita itu nggak kaku, tapi cair, alias bisa berubah-ubah. Bayangin aja kayak speedometer mental. Kadang jarumnya nunjuk ke level dewasa bijak, tapi pas lagi capek atau stres, jarumnya bisa langsung anjlok ke level remaja labil. Dan ya itulah manusia kan? Oke, terus apa gunanya kita tahu semua ini buat kehidupan sehari-hari? Nah, ini bagian serunya. Kita bakal lihat gimana konsep ini bisa ngebantu kita baca perilaku orang-orang di sekitar kita dengan lebih baik. Dengan konsep ini, kita jadi ngerti
kenapa ada anak muda yang omongannya udah bijak banget melebihi umurnya? Dan sebaliknya, kenapa ada orang yang usianya udah senior, tapi kelakuannya kadang masih impulsif kayak remaja? Jadi masuk akal banget kan sekarang? Pada akhirnya, ini ngingetin kita semua kalau kedewasaan sejati itu jauh lebih kompleks daripada sekedar angka di kue ulang tahun. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses yang terus berjalan, bukan sesuatu yang tiba-tiba kita dapat pas ulang tahun kesekian. Oke, jadi kita rangkum ya, apa aja yang ngebentuk usia mental kita. Pertama, ada faktor biologis, yaitu gimana otak kita berkembang secara alami. Kedua, tentu aja, pengalaman hidup yang kita lalui, yang jadi guru terbaik. Dan ketiga, lingkungan tempat kita tumbuh dan berada setiap hari. Ketiganya ini saling bekerja sama. Nah, setelah kita bongkar semuanya, sekarang giliran saya yang nanya ke kamu. Coba deh, renungin sejenak. Kalau ngelihat cara kamu berpikir, cara kamu ngambil keputusan, dan cara kamu ngelola emosi akhir-akhir ini, kira-kira usia mental kamu itu lebih tua atau jangan-jangan lebih muda dari angka di KTP? Cuma kamu sendiri yang tahu jawabannya.